Selain makan dan minum, apakah pornografi untuk saat ini sudah menjadi kebutuhan primer? Simak selengkapnya dalam pembahasan industri pornografi dalam dunia digital. Enjoy your style only on Mail Radio Show. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Mail Radio Show. Nah, pada kali ini saya akan bahas nih seputar pembahasan mengenai industri pornografi dalam dunia digital. Nah, teman-teman, apabila kita menelisik sejarah dari pornografi ini dari dunia barat ya, ini sih pada awalnya pornografi ini sebagai seni klasik ya, yang memang tidak ada kepentingannya untuk gairah seksual ya, untuk rangsangan alat kelamin. Nah, melihat pornografi pada waktu itu, sejarahnya itu memang hanya untuk kepentingan politis dan untuk sarkasme pada politisi dan otoritas agama. Seperti industri stand up comedy juga pada waktu itu memang kepentingan politis ya teman-teman, melihat dari latar belakang para politisi. Seperti halnya Marc Antonio Raimondi ya. Ini adalah salah satu pelukis dari pria dari Italia ya, yang pertama kali dipenjara karena mempublikasikan sifat seksual melalui foto lukisan. Nah, melihat dari industri pornografi pada waktu zaman dulu sebagai seni klasik ya. Nah, untuk saat ini pornografi ini dijadikan sebagai profit keuntungan industri ekonomi ya. Nah, seperti halnya di dalam dunia barat seperti Amerika Serikat ya, memiliki keuntungan yang sangat besar dalam dunia industri pornografi ini. Seperti halnya penghasilan per tahunnya itu sampai ratusan triliunan ya, karena ini melalui publikasi melalui media digital ya. Dan memang apabila kita melihat dari awal pornografi melalui dunia digital ini seperti melalui media-media kaset, VCD ya pada waktu itu, kemudian majalah-majalah dewasa ya yang bisa diakses pada waktu itu, dan seiring berkembangnya teknologi dan berkembangnya zaman, ini bisa diakses melalui internet dan lebih liberal, lebih mudah untuk diakses. Nah, seperti Amerika, kemudian di Asianya itu yang terkenal itu Jepang ya. Untuk mengakses pornografi ini lebih mudah melalui media internet. Nah, menelisik lebih dalam lagi teman-teman, melihat pornografi sebagai industri ini di Indonesia bagaimana perkembangannya. Nah, di Indonesia ini ya, industri pornografi ini apabila kita melansir dari berbagai berita ya, Indonesia ini salah satu pengakses pornografi tertinggi kedua di dunia ya, setelah India teman-teman. Nah, ini menjadi pasar bagus juga ini untuk industri pornografi ya. Kita nggak tahu nih platform di Indonesia yang mewadahi industri pornografi ini ya. Platform yang bisa diakses melalui media digital ya seiring berkembangnya zaman ini seperti OnlyFans, kemudian media-media digital lainnya ya yang memang bisa diakses melalui internet ini. Banyak ya di Indonesia juga yang menyodorkan berbagai platform media sosial ya, yang kita sebut industri lokal lah ya, industri UMKM yang menawarkan jasa-jasa pornografi ini yang memang semakin liberal, semakin bebas ya, melalui media sosial. Mereka membuat sebuah akun privat ya, yang memang untuk menjual konten pribadinya ke publik gitu kan, melalui media sosial gitu kan. Ini menawarkan foto-foto vulgar dan video-video yang berbau seksual tentunya. Nah, terlepas dari itu ya, karena Indonesia juga bagian dari negara hukum juga yang memang sudah memiliki payung hukum mengenai undang-undang pornografi ini ya, teman-teman juga harus hati-hati juga ya. Di Indonesia memang tidak seliberal di luar negeri ya. Industri pornografi ini yang memang belum terdeteksi juga harus berhati-hati juga ya. Kita bahas di next video seputar bagaimana kita mengendalikan, meminimalisir kecanduan dari pornografi ini.
untuk tidak berlebihan ya, supaya kita bisa lebih produktif lagi dalam menjalankan aktivitas. Oke, sampai jumpa kembali di channel Mail Radio Show.